Oke, ini asas pemungutan pajak ya. Asas pemungutan pajak itu ada asas equality. Jadi pajak ini disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Ingat, bukan kemampuan subjek pajak ya. Karena kalau PPN ya kita nggak ngomongin wajib pajak ya kan. Kalau kita ngomongin PPN berarti orang yang bayar PPN itu adalah subjek pajak. Tapi kalau gue ngomongin pajak penghasilan berarti yang ngomongin wajib pajak ya. Wajib pajak juga itu adalah subjek pajak. Karena penghasilan orang itu tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang kecil, sedang, gede. Nah, maka ya akan berbeda pula pajak yang akan dibayarkan. Jadi semakin besar nih gaji yang didapatkan seseorang untuk peraturan di Indonesia sendiri nih, maka dia itu akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Jadi di sini asas equality itu berkaitan dengan keadilan, sama ya kan, equality sama kan, atau adil di sini. Sama di sini bukan berarti sama rata kayak oke, yang penghasilannya 3 juta sama yang penghasilan 5 juta bayar pajaknya sama-sama 100.000. Itu kan nggak adil ya kan. Karena penghasilan antara 3 juta dan 5 juta udah jelas ya lebih tinggi yang 5 juta. Makanya supaya adil, pemungutan pajaknya pun ya beda. Yang penghasilannya lebih gede, pasti dia akan bayar pajak lebih gede untuk pajak penghasilan sendiri. Ini asal Kak, iya betul. Ini menurut Adam Smith ya, karena emang ada banyak banget asas pemungutan pajak selain dari Adam Smith. Yang gue bawain sekarang ini dari Adam Smith. Karena pemungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang, semuanya tuh udah diatur dimulai dari proses pemungutannya, tarif yang berlakunya, kemudian sanksi kalau misalnya ada pelanggaran. Terus ada asas efisiensi, di mana biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dibandingkan pajak yang dipungut. Ya misalnya ada orang yang dia tuh nggak bayar pajak dan tercatat dia itu nggak bayar pajak 100.000 misalnya tuh. Tapi untuk melakukan penagihan ke dia itu nyampe 200.000. Nah ini asas efisiensinya nggak ada nih. Jadi kalau ada orang yang belum bayar pajak 100.000, berarti biaya pemungutannya tuh harus lebih rendah dari 100.000. Mungkin misalnya tuh dikirimin surat. Nah untuk biaya surat dan pengiriman paling misalnya 20.000. Nah 20.000 ini untuk mendapatkan si 100.000 yang emang belum dibayar si pajaknya. Ini biaya pemungutannya, ini pajak yang dipungutnya. Jadi ini harus lebih kecil ya si biayanya itu dibandingkan dengan pajak yang dipungut. Makanya kenapa sih untuk beberapa kasus misalnya tuh, gue tuh lupa nih bayar pajak, tapi kok nggak ada teguran dan sebagainya. Bisa jadi karena pajak lo kecil misalnya tuh, tapi ternyata si pemerintah atau si pajaknya sendiri dari Direktorat Pajak melihat kayak, oh ini dia pajaknya kecil, tapi mau nagih ke dia biaya untuk penagihannya tuh lebih gede dibanding pajak yang harus dibayarkan dia. Akhirnya misalnya tuh ya udah dibiarin. Bisa jadi kayak gitu. Tapi ya sebagai masyarakat yang baik ya, kita harus sadar untuk membayar pajak. Afirsya, TST. Apa nih TST? Tes mungkin ya maksudnya. Nah, terus ada asas conveyance of payment, jadi pajak dipungut pada waktu yang tepat. Makanya kenapa sekarang pajak penghasilan itu langsung dipotong setiap bulannya pas gajian oleh perusahaan, yaitu mengusung yang namanya asas conveyance of payment. Kebayang dong, misalnya gue tanggal 25 baru gajian, tapi pajak itu udah dipungut tanggal 20. Tidak, kayak gue gajian masih tanggal 25 tapi udah dipotong pajak di tanggal 20. Nah itu kan ya tidak di waktu yang tepat ya. Makanya kenapa untuk pajak penghasilan dipungutnya itu ya biasanya perusahaan akan motong ketika orang tersebut gajian.